Selamat datang di Adu Skill Badminton. Kali ini kita hadir dengan analisis mendalam satu pertandingan luar biasa di dunia bulu tangkis. Saat pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menghadapi pasangan asal Denmark Daniel Lange dan Mads Pedersen di babak 16 besar French Open 2025. Banyak momen-momen mengejutkan dalam pertandingan ini. Dari persiapan mental, taktik, adaptasi selama pertandingan, hingga eksekusi teknik dari kedua tim. Dan tentu saja hasilnya cukup meyakinkan bagi pasangan Indonesia dengan kemenangan 2 game langsung 21-14 dan 21-16. Mari kita bahas, kita uraikan tiap fase dari pertandingan ini, memahami bagaimana Fajar dan Fikri bermain dan bagaimana lawan menanggapi dan apa maknanya ke depan. Sejak persiapan sebelum pertandingan pun tekanan sudah terasa. Fajar dan Fikri datang sebagai wakil Indonesia yang diharapkan berjalan lebih jauh di turnamen ini. Mereka sadar betul bahwa lawan mereka, Lange dan Pedersen dari Denmark ini bukanlah lawan sembarangan. Keduanya adalah pemain muda yang berkembang dan mulai menunjukkan prestasi di kancah internasional. Misalnya Daniel Lange pernah mencapai ranking tertinggi ketika bersama dengan Mads Pedersen. Untuk Fajar dan Fikri sendiri, ini juga menjadi bagian dari upaya mereka menunjukkan bahwa kombinasi mereka mampu bersaing di level atas. Tekanan itu mereka salurkan dengan persiapan yang matang, strategi servis, pola-pola rally, variasi serangan, dan pertahanan. Saat pertandingan dimulai, terlihat bahwa Fajar dan Fikri memilih untuk langsung memberikan tekanan lewat servis dan pengembalian awal. Mereka menggunakan servis pendek variasi untuk menguji reaksi lawan dan mencoba mendapatkan posisi pengembali terlebih dahulu. Fajar tentunya segera mengambil alih area depan lewat drive cepat dan netting agresif. Sementara Fikri bekerja dari belakang dengan smash yang keras dan terarah. Kombinasi ini membuat Lange dan Pedersen sulit mencari ritme mereka di awal. Pasangan Denmark mencoba bertahan dengan rally panjang, mengandalkan blok dan drive cepat, namun seringkali dihadapkan dengan antisipasi cepat dari pihak Indonesia tentunya. Pada game pertama ini, dominasi Fajar dan Fikri cukup jelas. Mereka memimpin sejak awal pertandingan, menunjukkan keunggulan di banyak aspek seperti servis yang efektif, penerimaan baik, transisi dari bertahan ke menyerang lancar, serta kesalahan lawan yang bisa dimanfaatkan. Skor akhir 21-14 untuk pemain Indonesia menjadi bukti bahwa pasangan ini tidak hanya unggul secara angka, tetapi juga secara mental. Mereka tampil sangat percaya diri dan tidak goyah ketika lawan mencoba mengejar. Laga ini bagaimanapun menampilkan Fajar dan Fikri yang mampu mengontrol tempo dan menjaga keseimbangan antara agresif dan kesabaran. Memasuki game kedua, Lange dan Pedersen mencoba bangkit. Mereka mengubah pola permainan mereka dengan mempercepat tempo-tempo dan rally, memperbanyak smash silang, mencoba drop shot dan depan untuk memecah koordinasi Fajar dan Fikri. Namun pasangan Indonesia sudah siap. Mereka tidak terburu-buru menyerang seperti di awal game pertama, melainkan bermain lebih sabar, menunggu momen yang tepat, dan memanfaatkan kesalahan-kesalahan lawan. Dimulai dari kedudukan yang cukup seimbang di awal, Indonesia kemudian mulai memimpin. Setelah jeda interval, Fajar tetap selalu aktif di depan net, menutup ruang-ruang lawan, sementara Fikri selalu saja dengan smash dan placement yang tajam, terus memberikan tekanan dari belakang. Salah satu momen krusial terjadi ketika skor mencapai angka 15-13 untuk keunggulan pemain Indonesia ini. Di titik itu muncul rally panjang yang menunjukkan stamina dan konsentrasi kedua pasangan. Pada akhirnya, Fajar melakukan drive ke tengah lapangan lawan yang lebar, mendapat respon buruk dari lawan. Dan Fikri menutup dengan smash.
Poin tersebut seakan menjadi momentum yang mengubah energi pertandingan. Pemain Denmark yang sebelumnya mulai hidup kembali menjadi agak berebut. Selanjutnya, Fajar dan Fikri menjaga keunggulan dengan baik hingga akhirnya mampu menutup game kedua dengan skor 21-16. Dari segi teknis, ada beberapa aspek yang sangat menonjol dari permainan Fajar dan Fikri. Pertama, variasi servis mereka. Tidak hanya servis panjang yang kuat, tetapi juga servis pendek yang memancing lawan maju dan kemudian diserang balik. Kedua, transisi dari pertahanan ke serangan berjalan lancar. Ketika lawan melakukan smash keras, Fajar dan Fikri sigap menahan blok atau defleksi, lalu segera balik menyerang melalui drive atau smash. Yang ketiga, komunikasi dan koordinasi mereka terlihat matang. Fajar dan Fikri saling memahami posisi satu sama lain. Ketika satu maju, yang lain mundur. Ketika yang satu menyerang, yang lain siap menutup. Yang keempat, adaptasi mental. Ketika pemain Denmark mencoba mengubah ritme, pasangan Indonesia tidak panik, tetap sabar dan tidak terburu-buru. Ini menunjukkan keberhasilan mereka dalam aspek non-teknis yang sering membedakan pasangan-pasangan papan atas. Pemain Denmark meskipun kalah 2 game langsung, mereka layak mendapat apresiasi. Landgaard dan Peter Gard menunjukkan semangat juang dan keinginan untuk mengubah jalannya pertandingan, khususnya di game kedua. Mereka mencoba taktik variasi, mempercepat tempo, mencoba drop shot dan smash lebih sering. Namun mereka masih kalah dalam hal konsistensi dan tentunya kurang mampu memecah koordinasi yang baik antara Fajar dan Fikri. Karena kedua pemain Indonesia ini mampu menutup ruang dan memanfaatkan kesalahan lawan, Denmark gagal melakukan comeback. Aspek mental menjadi pembeda besar di laga ini. Fajar dan Fikri tidak hanya membawa keunggulan fisik dan teknis, tetapi juga mental tahan tekanan. Mereka tahu akan ada fase ketika lawan bangkit, dan mereka sudah mempersiapkan diri untuk itu. Rasa tubuh mereka tetap tenang ketika lawan beberapa kali mencoba memecahkan ritme. Mereka tidak terbawa emosi, tetap fokus pada pola permainan mereka sendiri. Sementara itu, lawan beberapa kali tampak sedikit berebut dalam pemilihan pukulan dan posisi yang menimbulkan kesalahan sendiri di poin-poin penting. Kemenangan dengan skor 21-14 dan 21-16 ini bukan hanya angka. Ia mencerminkan penguasaan lapangan, strategi matang, dan kesiapan penuh pasangan Indonesia. Dari skor game pertama yang relatif nyaman hingga game kedua yang sedikit lebih berat, namun tetap berhasil ditutup dengan penuh keyakinan. Seluruh elemen pemain ganda putra Indonesia ini bekerja dengan baik. Ini menjadi sinyal positif bagi jalur turnamen mereka ke depan. Bagi pelatih dan tim Indonesia, hasil ini menjadi bahan analisis dan penguatan. Mereka bisa melihat bahwa kombinasi Fajar dan Fikri saat ini telah berjalan dengan sinergi yang sangat baik. Namun juga perlu catatan bahwa lawan masih akan semakin tangguh di babak-babak selanjutnya. Pasangan yang lebih unggul rankingnya, lebih pengalaman, atau memiliki gaya yang sangat unik, maka mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas servis, pengembalian, pengamatan posisi lawan, dan variasi serangan akan sangat penting. Latihan situasi krusial, misalnya ketika skor kritis dan lawan mencoba comeback, juga harus terus dilakukan. Secara fisik kondisi Fajar Fikri tampak prima. Mereka mampu menjaga kecepatan serta daya tahan hingga akhir game kedua tanpa terlihat kelelahan yang mengganggu performa. Ini penting karena turnamen seperti French Open yang levelnya kelas dunia perlu kesiapan tidak hanya satu pertandingan tetapi juga potensi pertandingan berikutnya yang lebih berat. Kestabilan fisik mereka akan menjadi modal utama untuk melaju ke babak selanjutnya. Jika melihat ke depan, kemenangan ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan diri Fajar dan Fikri dan memberikan sinyal kepada lawan-lawannya bahwa mereka bukan pasangan yang bisa dianggap remeh. Mereka memperlihatkan bahwa Indonesia masih punya kekuatan besar di sektor ganda putra.
Bagi publik penggemar bulu tangkis tanah air, ini menjadi momen membanggakan sekaligus harapan agar pasangan ini bisa melanjutkan performa positif hingga ke turnamen berikutnya. Demikian ulasan mendalam dari adu skill badminton tentang kemenangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri atas Denny Lange Denmark peserta dari Denmark di babak 16 besar French Open 2025 dengan skor 21-14, 21-16. Sebuah kemenangan yang menunjukkan kualitas, persiapan, dan mental yang matang dari pasangan Indonesia. Semoga mereka bisa mempertahankan ritme dan terus membawa nama Indonesia semakin gemilang di dunia bulu tangkis. Terima kasih telah menyimak dan jangan lewatkan ulasan-ulasan pertandingan lainnya bersama Adu Skill Badminton. Terima kasih.